Kemudian dia bilang, apakah engkau mau terima Yesus? Saya bilang, saya mau terima. Keluar rasanya hantu-hantu dari dalam diriku itu. Merah, mau nonjok tapi nggak bisa. Mau melawan ibu pendeta itu tapi nggak bisa. Keras sekali. Setelah itu dalam nama Yesus, mataku merah gitu. Kemudian dia bilang, dalam nama Yesus keluar. Sejak peristiwa itu, disitulah saya mulai mencintai Alkitab. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, apa sih tujuan hidup kita? Kalau ditanya kepada banyak orang, ada orang mengatakan, tujuanku bekerja, banyak uang, banyak harta. Aku punya banyak perusahaan. Aku punya nama, tahu orang semua. Kemanapun aku pergi, orang tahu siapa aku. Saudara, Raja Salomo berkata begini, aku ini memandang mataku kemana saja, apa saja yang dilihat mataku, aku ingini pasti tercapai. Karena ketika dia berbicara, ketika dia bernyanyi, orang begitu terkesima, begitu terbangun. Sehingga ada orang ingin selalu setiap mendengar amsal dia, orang itu ingin menjadi bagian dari dia. Makanya raja-raja dari utara, timur, selatan, ketika Salomo berkhotbah, bercerita, orang itu datang bawa sekaligus anak-anaknya. Makanya istri Salomo itu ada 1000, saudara. Itu bukan dia pacaran, mak comblang, enggak. Memang ketika orang mendengar suara dia, mendengar nasihat dia, orang memang kasih emas, kasih harta, kasih anaknya sekaligus. Tetapi kesimpulan daripadanya, dia berkata, semuanya sia-sia dan usaha menjaring angin. Ternyata apa yang kulakukan lelah-lelah ini semuanya sia-sia, usaha menjaring angin. Dan sekarang aku tua dan aku berusaha untuk mencoba menikmati kembali. Aku sudah tidak bisa dan semua sudah terbatas. Maka dia berkata, akhirnya kalau aku bisa mengenal pencipta, aku bisa menikmati hidup ini dengan apa adanya. Itu jauh lebih mahal daripada segala-gala. Itu kesimpulan daripada Salomo setelah dia menikmati segala-gala. Kemudian kita tarik lagi ke gereja kita. Dan kita nanti di dalam gereja, dalam ibadah kita selalu ditutup oleh pendeta doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Baru yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau apa? Kasih karunia. Tuhan, perhatikan ini baik-baik, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau apa? Damai sejahtera. Kenapa? Kesimpulannya. Dan Tuhan berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itulah tema kita yang sebenarnya. Dan ternyata damai sejahtera itulah yang paling mahal di muka bumi ini. Bukan makanan, bukan pakaian, bukan harta benda, bukan. Damai sejahtera itu, dan itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Itu hanya diberikan oleh Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita sembah hari ini. Dan itu bisa terjadi kalau dia datang kepadamu dan kepadaku, bertemu dengan dia. Ketika ada bertemu dengan Allah itu, maka ada sorak-sorai, ada kemuliaan, ada sukacita yang tidak diberikan oleh dunia, dan itu hanya diberikan oleh Allah, dan itu kepada pribadi masing-masing. Amin. Bukan diberikan kepada semua. Maka dikatakan kepada damai sejahtera itu diberikan kepada manusia yang apa? Berkenan. Itu menunjukkan ada yang tidak
Maka kita tanya ke diri kita, apakah itu ada di diri kita atau bukan? Berkenan kepadanya. Dan ketika damai sejahtera itu datang kepada kita, pasti ada perubahan. Pasti. Kalau ada orang ikut Tuhan dari kecil sampai besar, sampai dewasa, dan tidak ada perubahan, itu perlu dipertanyakan. Perlu. Maka kita selalu bertanya, kata Paulus, aku selalu menguji, bertanya kepada diriku. Apakah aku ini sudah berkenan, sudah layak? Karena ketika damai sejahtera itu datang dan dia menguasai pribadi orang itu yang tadinya hanya memikirkan duniawi, hanya memikirkan harta, hanya memikirkan segala-galanya, dia otomatis akan berubah. Pasti berubah. Yang tadinya orangnya pemabuk, pasti berubah menjadi orang yang tidak pemabuk. Orang yang tadinya kikir, pasti berubah menjadi orang yang baik. Yang tadinya tidak mengerti isi firman Tuhan, ketika damai sejahtera itu datang kepada dia, maka dia pasti akan berubah, akan mengerti firman Tuhan. Itu pasti. Itu berdasarkan penelitian dan berdasarkan kesaksian saya pribadi. Jadi saya mau bersaksi. Saya lahir di Sidikalang. Dari kecil, di dalam keluarga kami, itu sudah selalu ada sakit penyakit. Sehingga dari kecil sampai saya kelas 6 SD, masalah berobat dari satu dukun ke dukun lain, satu dokter ke dokter lain, itu sudah kami jalanin. Sehingga kelas 1 SMP, saya harus pindah ke Medan dan mulailah saya sekolah di Medan. Kelas 2 SMP saya dibawa ke Sidikalang, saya ingat Marga Capah guru saya. Itu di Batu 4, kemudian dikasihlah saya itu ilmunya dan membaca mantra ini saudara. Harus 7 hari dan waktu membaca mantra itu harus tenggelam dalam air. Jadi bersila di dalam air, tenggelam, gak boleh ada ini. Baca mantranya itu. Setelah selesai baca mantranya, baru naik ke atas. Itu selama 7 hari. Dan SMP, SMA, saya rajin ke gereja. Saya ini dari kecil rajin ke gereja. Dan tidak pernah tahu berbuat jahat, menjahati orang. Tetapi kelas 2 SMA, seorang ibu buru munte, umurnya sudah 60-an. Dia datang ke rumah dan berkata, "Sahat." Saya nggak kenal ibu ini, tapi kenal hanya dari ibu kos saya. "Saya dengar kamu rajin ke gereja." "Iya." "Saya dengar kamu ini setia." "Iya." "Apakah engkau sudah terima Yesus?" Saya bilang, "Apa itu terima Yesus?" "Kalau begitu, apakah engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu?" "Iya, saya sudah Kristen, saya sudah terima." "Kalau begitu, apakah kamu pernah punya jimat-jimat, punya dosa ke dukun-dukun?" Mungkin karena dia atau mereka lapor, saya punya itu karena dicincin kan. Bagaimana bisa SMP SMA punya cincin? Karena ilmunya itu ditaruh di cincin saudara, emas. Kemudian dia bilang, "Apakah engkau mau terima Yesus?" Saya bilang, "Saya mau terima." Saya dilayani pribadi. Dilayani pribadi. Kemudian waktu itu memang ibu ini bagus. Keluar rasanya hantu-hantu dari dalam diriku itu. Merah, mau nonjok tapi tidak bisa. Mau melawan ibu pendeta itu tapi tidak bisa. Keras sekali. Setelah itu dalam nama Yesus, mataku merah gitu. Kemudian dia bilang, "Dalam nama Yesus keluar." Setelah itu saya lemas. Kemudian, "Apakah engkau mau bakar?" Ya bakar. Akhirnya dibakarlah cincin emas itu dan dibuang saudara. Ya. Sejak peristiwa itu, disitulah saya mulai mencintai Alkitab. Disitulah saya belajar dan
saya beli Alkitab dan inilah Alkitabnya itu. Ini saudara, tanggal 6 bulan 6 tahun 1994. Ini buktinya. Masih saya pegang sampai sekarang. Disitulah saya mulai mencintai, mengerti, dan tiap hari saya membaca Alkitab dan terus menerus melayani Tuhan. Dan sudah 30 tahun. Berarti tanggal 6 bulan 6 nanti tahun 2024, 30 tahun saya sudah melayani Tuhan. Karena dari remaja saya sering mendoakan ibu-ibu. Saya sering melayani orang, masih SMA. Kemudian saya pergi sekolah bekerja di kapal. Yang saya bawa bukan apa-apa, saya hanya bawa Alkitab di kapal saya baca. Sampai orang kapal bilang, bagaimana ceritanya? Di kapal ini ada pendeta. Saya bilang, saya bukan pendeta. Saya hanya tertarik. Karena di mana pun saya pergi, saya tertarik sekali membaca dan membaca dan membaca. Apakah itu berhenti di situ? Tidak. Ketika saya makin mengerti firman, firman itu selalu mendorong. Karena apa? Karena sudah kumiliki hidup kekal itu. Karena sudah kumiliki damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu. Beberapa waktu lalu saya bilang, ya ini mau tutup buka tahun. Saya mau pakai jas baru. Nah, ini jas baru saudara. Tiba-tiba ada boru bilang, Pak, ini ada kain jas. Wih, saya bilang bagus sekali nih. Kita dari Parna ini jas, dikasih saya kainnya. Kadang-kadang apa yang terkecil, saya mau sampaikan ini, maksud saya, kalau Allah hadir, keinginan hatimu yang paling dalam, pergumulan hatimu, Tuhan perhatikan. Pakaian pun Tuhan perhatikan. Kehidupanmu pun Tuhan perhatikan. Karena itu, percayalah kepada Dia, datang kepada Dia, dan hiduplah di dalam Dia. Itu yang mau saya maksud. Karena Allah itu memberikan engkau jaminan kekekalan. Sehingga kita tidak perlu takut mati. Ketika ada damai sejahtera itu pada kita, berkata, aku tidak takut mati. Bahkan Paulus berkata, kematian itu adalah keuntungan. Karena semua manusia di muka bumi ini, yang paling dia takutkan apa? Kematian. Kita semua takut hari esok. Tetapi ketika Kristus itu datang kepadamu, engkau akan diberikan damai sejahtera. Apapun yang akan terjadi, engkau akan nikmat. Hidup di dunia bukan lagi sebagai sebuah penderitaan, tetapi di dunia adalah sebagai sebuah sukacita. Karena bumi inilah ladang Tuhan untuk kita melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji kebesaran-Mu. Firman-Mu sederhana, singkat, tetapi tajam seperti pedang bermata dua yang memisahkan tulang dengan sumsum. Itu menyakitkan bagi orang yang akan binasa. Tetapi firman Tuhan itu adalah suluh, terang dan obat, dan petunjuk yang membawa kehidupan kekekalan. Hamba bersyukur diselamatkan oleh Tuhan melalui Ibu Rohana Borumunte. Pertemuan 1 jam yang memindahkan hambamu dari neraka ke sorga. Kiranya doa hamba, biarlah anugerah-Mu, kebaikan-Mu, Engkau curahkan bagi jemaat-Mu ini yang hadir pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah sering menyampaikan firman-Mu kepada mereka ini. Mereka ini adalah milik-Mu yang Engkau kasihi. Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat-Mu ini. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan dan menyelamatkan kami
pribadi lepas pribadi. Jangan ada satupun di antara kami ya Tuhan binasa, tetapi biarlah kami beroleh hidup yang kekal. Itulah doa hamba. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.